Pemirsa, kali ini kita terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita. Banyak hal yang bisa kita ambil dan kita semacam pelajari tentang sebuah pengalaman yang sangat panjang dalam rentang yang sangat panjang sekali tentang kehidupan leluhur kita. Pengalaman inilah yang bisa kita ambil kebijaksanaannya. Di belakang kita ini ya, ada penampakan teman-teman. Lah, ini apa ini ya? Kok ada celana robek yang digantung gitu ya? Kemungkinan ini ada semacam kepercayaan untuk kemudian menakut-nakuti hama yang kemudian menyerang buah durian. Biasanya sih itu semacam tupai. Kalau ada orang kan ketakutan. Mungkin ini disangka orang ya, baunya, bau manusia. Karena penciuman hewan-hewan liar itu sangat peka. Coba kita lanjutkan di lokasi ini. Menurut citatur masyarakat ada semacam punden yang sangat keramat. Tiap kali selamatan atau hajatan ketika ada nikahan atau sunatan, itu kemudian sebagian masyarakat membawakan sesaji atau cok bakal. Coba kita telusuri seperti apakah bentuk dan masa lalu dari punden tersebut. Jadi suasananya itu di kebun ya. Jadi di sini memang di lereng gunung, tanah-tanah masih sangat luas sekali, penuh dengan kebun buah-buahan. Dan di sini kita dapati semacam pohon gadung yang pada masa lalunya disebut janggan. Nama janggan itu juga nama seorang pendeta atau seorang penuntut ilmu ya. Manguyu janggan, termasuk kemudian cantrik manguyu janggan. Ternyata janggan juga nama pohon yang saat ini menjadi nama gadung. Coba kita telisik. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di pedalaman sini itu banyak sekali pohon-pohon tumbang. Jadi kemungkinan memang area ini itu ya, lereng Gunung Welirang, lereng Gunung Penanggungan, Arjuno, ini memang penuh dengan jejak-jejak mistis ya. Jadi di masa lalu, di masa kuno, di masa peradaban Hindu-Buddha, bahkan kemungkinan pada masa prasejarah, tentunya lereng-lereng gunung ini menjadi hunian yang aman ya, dari kemudian bencana alam, angin puting beliung, serangan binatang buas, dan lain sebagainya ya. Dan gunung juga merupakan penyedia bahan pangan. Jadi masyarakat kemudian menjadi semacam kerasan menempati sebuah area yang penuh dengan makanan yang tersedia. Lah, coba kita telusuri ya bersama-sama. Nah ini. Nah ini kalau nggak salah ini pohon keluak ya. Pohon keluak. Keluak sendiri itu merupakan sebuah buah keluak ya. Yang itu bijinya itu setelah dikukus itu kemudian dikubur sampai kemudian menjadi hitam, semacam ya membusuk. Namun kemudian ketika membusuk ini, maka cita rasanya itu akan keluar keluak itu sebagai kemudian campuran rempah untuk memasakkan rawon. Jadi rawon itu berasal dari biji pohon keluak ini ya, yang telah kemudian dipendam, dimasak terlebih dahulu, dan ini ciri khas makanan Majapahit. Dan keluak inilah yang kemudian bisa menetralisir asam urat termasuk kolesterol yang ada di daging-dagingan. Dan inilah salah satu kemudian kelebihan masakan Jawa yang lebih mementingkan itu ya, anti kolesterol, termasuk campuran dengan daun salam. Lah, sudah ada keluak, sudah ada daun salam di sini ininya. Nah, ini kemudian maka ini salah satu rahasia kenapa orang-orang Jawa itu umurnya panjang gitu ya. Ini berbeda dengan orang-orang Melayu karena terlalu banyak makan masakan Padang yang mengandung minyak serta mengandung santan. Lah inilah kemudian banyak kemudian menimbulkan gejala-gejala semacam kolesterol. Ya, coba kita lanjutkan ya. Nah, ini salah satu kemudian rahasia-rahasia di masa lalu ya. Nah, ini selain kemudian kita mengitari pohon keluak, coba di sana itu ada semacam rumpun bambu seperti benteng pertahanan ya, atau semacam benteng gaib. Coba kita lebih ke sana ya.
Jadi lokasi ini cukup cukup wingit, cukup mistis dan cukup keramat, sebuah lingkungan yang sangat asri penuh dengan pohon-pohon besar dikelilingi sebuah lingkaran rumpun bambu, sehingga kemudian menjadikan lokasi ini tentu sangat misterius ya pada masanya. Dan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam punden yang sangat keramat dan masih dijadikan oleh sebagian masyarakat sebagai situs magis dan sakral. Coba kita telusuri. Dan akar-akar serta pepohon-pohonan menampakkan sesuatu yang sangat misterius ya. Karena memang sesuatu yang samar dan penuh misteri, ini juga kemudian kita harus menggunakan pendekatan segala dimensi. Apa itu? Anjing. Anjing apa sapi? Sapi. Sapi ya? Ya. Ah, sapi Pak ya? Oh ya ya. Pak, kalau boleh tahu di sini punden batu pecah sebelah mana Pak? Ini. Oh, ini teman-teman. Loh, mirip seperti yang itu ada matanya ya Pak ya? Iya. Seperti kepala ular naga Pak ya? Iya. Luar biasa. Jadi ini yang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat dinamakan situs punden batu pecah. Situs batu pecah pada masa tradisi-tradisi kuno ada beberapa literatur ya, terutama pada masa kerajaan Airlangga, Kahuripan ini ada beberapa situs batu pecah yang ternyata pada masa lalu, baik itu masa prasejarah atau masa kuno, batu pecah merupakan simbol para tetua berkumpul di suatu batu pecah tersebut untuk memecahkan berbagai macam persoalan. Nah ini coba, apakah benar batu pecah ini bisa memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat ya? Kita dulu. Kita menghormati dulu. Aduh, mancep. Nah, jadi rahayu. Wong wilahing sekering jagat bawana langgeng sekering kacang sekering mayang Mbah putunipun sowan Mbah. Ya. Jadi ternyata situs batu pecah ini ya diduga menurut tradisi-tradisi literasi yang berkembang para ahli terutama para sejarawan arkeologi, bahwasanya batu pecah ini semacam menhir dan dolmen pada masa prasejarah. Menhir dan dolmen sendiri merupakan lambang sebuah peringatan, termasuk lambang kesuburan, tempat bersemayamnya arwah-arwah nenek moyang, tempat mengikat binatang kurban pada masa lalu ya, atau semacam pengorbanan, misalnya kerbau pada masa prasejarah, masa kuno yang sering digunakan untuk pengorbanan adalah kerbau, karena sapi itu kebanyakan disucikan pada masa peradaban Hindu-Buddha. Kemudian setelah itu tempat atau area berkumpul para tetua desa untuk memecahkan berbagai macam persoalan kemasyarakatan pada waktu itu, sehingga kemudian batu pecah ini juga merupakan simbol dari pemecahan segala persoalan. Jadi ada beberapa memang fakta dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat yang ternyata situs ini masih dirawat dan dilestarikan oleh warga masyarakat. Ada beberapa air minum, kopi ya, dan jejak-jejak perdupaan, jejak-jejak persajian gitu ya. Nah, ini cingkirnya ternyata sangat antik ini. Kelihatannya ini era kolonial Belanda ini ya. Oh, ini ada tulisannya ini. Nah, itu. Jadi ini adalah sesuatu jejak peradaban, diduga peradaban prasejarah yang terus kemudian dilestarikan ketika berkembang agama Hindu-Buddha di Nusantara. Maka situs-situs seperti ini di desa-desa dikenal dengan situs kabuyutan. Jadi inilah kemudian makna yang bisa kita ambil gitu ya pada masa, terutama pada masa peradaban Majapahit, dengan organisasi yang sangat-sangat indah, sehingga kemudian kehidupan agama, misalnya itu dalam kitab Negara Kertagama ya, yang nama kunonya juga disebut Desa Warnana, karangan Empu Prapanca, atau nama aslinya adalah Samget Padelegan dan Acarya Nadendra tahun 1365 Masehi. Ini menulis secara detail desa-desa itu ada yang desa-desa kabuyutan, ada desa-desa Karsian, ada desa-desa Kasogatan, ada desa-desa Kasaiwan. Semuanya diatur dengan indah, masing-masing diberikan intensif dari kerajaan Majapahit. Misalnya
desa-desa yang beragama Buddha ya, di bawah naungan Dharma Daksa Kasogatan, desa-desa yang beragama Hindu di bawah naungan Dharma Daksa Kasaewan, dan desa-desa yang beragama Resi, Kabuyutan, dan berbagai macam agama lokal, animisme, dinamisme ya, ini di bawah naungan Menteri Herhaji. Misalnya saja di lereng Gunung Penanggungan atau Welirang ini, atau kemudian Arjuna dan Anjasmara ini juga ada semacam jejak-jejak karsian terbesar. Termasuk dalam kitab Negara Kertagama itu disebutkan ada 7 karsian terbesar pada masa kerajaan Majapahit ya. Jadi yang pertama adalah Sumpit, Butun, Pilan, kemudian Rumput, Jagadita, Pucangan, dan Pawitra. Kemungkinan 2 nama yang terakhir, Pucangan dan Pawitra, ini ada di Gunung Penanggungan, dan yang lainnya sampai saat ini juga belum diketemukan oleh para ahli. Jadi situs ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan di sini ini yang sangat misteri ini ya. Ini memang malah mirip benar-benar seperti fosil naga. Jadi matanya itu akan terlihat sebelah sini gitu ya. Ini rahangnya gitu ya, numpang. Jadi numpang itu berada di atas batu besar, kemungkinan ini adalah menhir dan dolmen, serta ada 3 batu lainnya ya. Nah ini 3 batu lainnya. Jadi simbol 3 itu sangat luar biasa sekali, yang sangat terkenal pada masa peradaban kuno terutama Gunung Penanggungan, itu juga dibagi 3 area suci, Triloka. Area puncak disebut Suwarloka, area tengah disebut Buarloka, dan area bawah disebut Burloka. Burloka itu area kaki, tempat petirtaan suci ya, seperti Jolotundo, Sumber Tete, untuk menyucikan diri sebelum naik ke jenjang atasnya. Sedangkan area tengah itu ada struktur punden berundak, gua-gua pertapaan, candi-candi, termasuk kemudian altar-altar pemujaan. Fungsinya ada 4, sebagai pertapaan, yang kedua adalah sebagai asrama kadewa guruan, sebagai persajian, dan sebagai pemujaan. Jadi persajian, pemujaan, pertapaan, dan asrama kadewa guruan pada masa kerajaan Majapahit sangat ramai memenuhi gunung bagian tengah. Sedangkan bagian puncak ini adalah para pertapa yang sudah lanjut usia, yang ajalnya hendak tiba, ini berputar-putar mengitari puncak Gunung Penanggungan dalam obsesi menggapai moksa yang dikenal dengan Pradakshinapata. Sehingga kemudian diduga area di sini juga menduduki 4 fungsi ya pada masa lalu: pertapaan, persajian, pemujaan, Prawatagirinata gitu ya, serta unsur-unsur kabuyutan, serta kemudian persajian. Semoga kemudian situs ini terus memberikan manfaat, terutama sejarah di masa lalu. Artinya kehidupan religi itu bagian dari mata rantai kehidupan leluhur kita, terutama kemudian persatuan dan gotong royong, pluralitas, toleransi, termasuk kemudian akulturasi, itu bagian dari jiwa masyarakat ini. Sehingga hal-hal yang bijaksana ini perlu terus kita ambil pelajaran untuk hidup di masyarakat yang luas dan beragam ini, dengan nilai-nilai toleransi, gotong royong, akulturasi, dan pluralitas. Semoga bermanfaat.